Shalom Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. Aku harap semua kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Walaupun kita sebagai orang percaya, kadang kita mengalami hal-hal yang kurang enak dirasakan. Bahkan ketika ada sesuatu hal di mana kita diperlakukan tidak adil, itu membuat kalian menjadi lesu imannya, menjadi marah dan kecewa. Hari ini aku akan berbicara tentang seputar itu, bagaimana sebenarnya di dalam perlakuan yang tidak adil yang ditujukan kepada kita, ada sebuah berkat yang besar, ada sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat di Think of Soul Channel dengan tayangan dari Sabda Bahagia daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, ikuti terus. Tuhan memberkati, amin. Soul Seeker, dalam kitab Matius 5 mencatat bagian dari khotbah Yesus di bukit yang dikenal sebagai Sabda Bahagia. Ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Penting untuk diingat bahwa bagian dari ajaran Yesus ini ditujukan kepada sahabat-sahabat terdekatnya dan bukan untuk masyarakat umum. Itu tertulis dari ayat yang kedua. Kita tidak dapat menarik satu atau dua ayat dari keseluruhannya dan membangun sebuah teologi dengan mendasarkan ayat-ayat tersebut. Karena ayat ini merupakan kumpulan kebenaran yang dirancang untuk mempersiapkan para pengikut Kristus untuk menyambut kerajaannya dengan memiliki gaya hidup secara radikal berbeda dengan gaya hidup orang-orang dunia. Dalam Alkitab, kata diberkati biasanya berarti sebuah kebahagiaan. Namun dalam konteks Matius 5, diberkati kemungkinan besar menunjukkan keadaan yang patut dicontoh. Ketika seseorang memperoleh nasib yang baik, kita menyebutnya diberkati. Dalam Sabda Bahagia, Yesus menyebutkan beberapa orang diberkati. Namun tampaknya justru sebaliknya dengan apa yang dialaminya. Menurut kebanyakan orang, keberadaan orang yang berduka sepertinya tidak diberkati. Ajaran Yesus membandingkan gagasan dunia tentang kebahagiaan dengan kebahagiaan yang sejati, sebuah kemakmuran rohani yang berasal dari hubungan baik dengan Tuhan. Dalam Sabda Bahagia, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka tidak dapat mencari kebahagiaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Sukacita sejati tidak ditemukan dengan selfish ambition, alasan-alasan tertentu, dan self-justification. Pasti dia akan mendapatkannya. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang-orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Inilah merupakan sebuah kebahagiaan yang besar, di mana Tuhan melihat orang-orang yang tertindas. Tuhan melihat orang-orang yang patah semangatnya dan dengan gentar mencari Tuhan. Sebuah kebahagiaan yang akan didapat oleh orang
yang mengalami hal itu. Ketika kita sepakat dengan Allah tentang betapa buruknya dosa kita, bertobat daripadanya, dan mencari kuasa Tuhan untuk meninggalkannya, Tuhan Yesus menjanjikan penghiburan dari Roh Kudus. Soul Seeker, aku mau membagikan sesuatu yang aku alami sendiri, dan mungkin kamu juga sudah mengalami atau ada yang belum mengalami, di mana ada sebuah kekuatan yang besar yang terbangun dalam diri kita jika kita mengaku, atau ada sebuah pengakuan diri di mana kita mengaku jika diri kita tidak sempurna, jika diri kita sadar dan tidak luput dari segala kesalahan. Semua kriteria ini akan membawa kita menjadi seorang yang rendah hati dan memandang perlakuan buruk yang ditimpakan kepada kita menjadi tenang, to be calm, tenang. Karena apa? Kita menyadari bahwa diri kita juga orang yang tidak sempurna. Jadi ketika orang membullying kita, orang memfitnah kita, orang memojokkan kita dengan hal-hal yang buruk, sebetulnya dalam diri kita ada sebuah pengakuan, aku memang tidak sempurna, aku juga tidak luput dari kesalahan. Itu yang membuat kita menjadi rendah hati. Berbeda kalau kita tidak menerima, berbeda kalau kita jadi marah, berbeda kalau kita jadi menimpali apa yang mereka lakukan terhadap kita. Oleh sebab itu, ada kekuatan besar di dalam sebuah pengakuan diri. Karena orang lain bisa memfitnah, bisa bullying kita, kita tetap etel wae Gus. Amin. Tenang saja bro. Karena memang kita juga tidak sempurna. Tidak sempurna tetapi bukan berbuat dosa. Ya, saya mengatakan tidak sempurna tetapi bukan tidak sempurna karena kita menyimpan sebuah dosa. Tidak. Kita punya kelemahan-kelemahan yang tidak membawa dosa, tetapi kita harus menyadari bahwa kita itu tidak sempurna. Amin. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sebenarnya sudah merupakan kemenangan bagi kamu saat melihat musuhmu kelaparan dan kehausan. Yo, betul toh? Kalau kita lihat musuh kita, lalu kelaparan, lalu kehausan, lalu miskin sekarang. Ini bukti hidupnya. Ini sebuah pembuktian jika orang yang suka menyusahkan orang, maka mengakibatkan kesusahan bagi dirinya di kemudian hari. Namun, kekristenan mengajarkan tidak berhenti di situ, melainkan kamu harus memberi makan jika mereka lapar. Kamu harus memberi minum jika mereka haus. It means someone to feel remorse by returning good for evil. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Berarti kamu tunggu saja waktunya Tuhan menyiapkan posisi, menyiapkan kondisi kapan kamu harus menolong dia. Tetapi dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh kerendahan hati. Ucapan bahagia dibangun berdasarkan kesadaran mental kita akan kemiskinan roh kita, dengan mengakibatkan menyusulnya respon emosional atas duka cita itu. Saat kita menghadapi perlakuan yang jahat dalam hidup kita, hal itu juga akan menyentuh emosimu dengan kesedihan, kekecewaan, kejengkelan, dan sebagainya. Kejahatan bisa datang dari diri kita sendiri akibat kita berbuat sesuatu yang salah, yang teledor, yang sembrono, tetapi juga bisa datang dari perlakuan orang lain. Kejahatan pun bisa datang dari sumber yang tidak kita ketahui. Suddenly, tiba-tiba ada kejahatan menimpa kita. Tuhan melihat kesedihan kita dan menghibur kita dengan pengetahuan bahwa hal itu tidak akan selalu terjadi. Sebenarnya ada sebuah pengharapan yang Tuhan berikan bahwa kita tidak selalu mengalami hal demikian. Kalimat bahagia yang disebut di sini bukan sekedar luapan emosi manusiawi saja, tetapi Tuhan tahu kadar, level, tingkat, takaran kebahagiaan seseorang yang berbeda-beda dengan orang lain. Jadi ini perkataan secara universal, tetapi diberikan dengan sangat pribadi kebahagiaan itu. Mengerti, Soul Seeker?
bahwa kebahagiaan yang kita terima sangat berbeda jauh dengan kebahagiaan yang orang terima. Paham ya? Yang di antara kita memiliki kebutuhan kebahagiaan yang berbeda-beda. Tuhan tahu kebutuhan kebahagiaan bagi seseorang yang specially, yang personal, yang intimate. Hal ini berbicara kebahagiaan rohani. Yohanes 4 ayat 13-14 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Orang yang tidak bahagia, orang yang hidupnya kecewa, orang yang hidupnya dalam keadaan sorrow, dalam keadaan berat, dalam keadaan penderitaan, dia seperti orang yang digambarkan haus jiwanya. Dia mencari-cari suatu kebahagiaan dari dunia, dari orang, dari teman, dari pacarnya, dari suaminya, dari istrinya, bahkan dari suatu kebahagiaan yang dunia tunjukkan. Tetapi itu tidak akan memuaskan kamu. Penderitaan jiwa digambarkan sebagai kekeringan jiwa. Dan Tuhan memberikan air yang tidak membuat orang haus lagi. Air itu adalah air Roh Kudus. Air itu adalah kebahagiaan yang sejati yang diberikan kepada orang yang membukakan hati, yang orang percaya. Lalu dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan air itu kepadaku, supaya aku tidak mencari-cari air kebahagiaan itu. Dan Tuhan beri. Kelihatannya terdengar irrealistik, terlalu idealis, tidak membumi, tidak down to earth. Namun ini adalah ajakan persuasif dari firman Tuhan sendiri. Tuhan ingin supaya ketika engkau menerima kebahagiaan itu, engkau bisa memberi contoh bagi orang lain. Bukankah kita mendapati pada umumnya manusia ada kalanya bersukacita, ada kalanya berdukacita? Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Soul Seeker, masing-masing dari antara kita mempunyai cerita latar belakang arti dari sebuah kedukaan. Seperti perceraian, itu mengakibat kedukaan yang begitu dalam. Pelecehan seksual itu mengakibatkan kedukaan yang begitu dalam. Kehilangan pekerjaan, diputuskan hubungan, itu mengakibatkan hati kita tertoreh dengan luka. Kanker, infertilitas, sebuah penyakit yang datang yang tidak kita tahu, yang tidak kita tunggu, yang tidak kita ketahui sebelumnya bahwa tiba-tiba kita menderita sebuah sakit. What does terminal illness mean? A terminal illness is a disease or condition which can be cured and is likely to lead to someone's death. Penyakit atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan kemungkinan besar menyebabkan kematian seseorang. Hal-hal seperti ini yang membuat kedukaan yang dalam, karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap orang mengalami kesedihan secara alami, dan Tuhan menciptakan kita kemampuan untuk menangis. Tuhan menggunakan air mata untuk menyembuhkan hati yang patah, hati yang bingung, hati yang tidak ada semangat. Banyak pahlawan iman berseru dalam kitab suci, termasuk Yesus. Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Menangis adalah sebuah kewajaran alami. Tetapi bagi orang percaya, janganlah kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Maksudnya, boleh saja kamu berduka cita, boleh saja kamu patah semangat, boleh saja kamu menderita dan kebingungan. Tetapi kamu harus tahu, ada jalan keluar, ada solusi, ada pertolongan Tuhan yang diberikan kepadamu. Amin, Soul Seeker. Selain duka cita yang bersifat kodrati, ada juga duka cita yang bersifat adikodrati, atau duka cita menurut kehendak Allah yang menuntun pada pertobatan. Petrus, Yesaya, dan yang lainnya berduka cita atas dosa yang dilakukan oleh umat. Yeremia menangisi suatu bangsa. Yesus menangisi Yerusalem. Kita patut bersedih atas
hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Dosa bukanlah bahan tertawa. Apa yang menghancurkan hati Tuhan seharusnya juga menghancurkan hati kita. Ketika hati Tuhan hancur melihat dosa yang diperbuat oleh umatnya, itu seharusnya kita pun juga hancur hati kita melihat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang. Soul Seeker, sesungguhnya ada tujuan Tuhan dalam rasa sakit yang kamu alami. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaanmu. Faktanya, ada berkat dalam penderitaanmu. Aku baru-baru ini diingatkan dalam sebuah devosi bahwa Tuhan memberkati mereka yang hancur hatinya. Jadi devosi adalah menunjukkan sikap hati dan pewujudannya di mana seseorang mengarahkan dirinya kepada Tuhan yang dijunjung dan yang dicintainya. Saat Gideon memecahkan kendi, cahaya tersembunyi mulai bersinar. Ketika janda miskin membuka segel minyak tersebut, Tuhan melipat gandakannya dan memenuhi kebutuhannya. Ketika Esther melanggar etika dan protokol dengan mempertaruhkan nyawanya, Tuhan menyelamatkan bangsa tersebut. Ketika Maria memecahkan botol pualamnya, bau harum memenuhi ruangan. Ketika Yesus dipatahkan hatinya dan mereka memahkotai duri, memaku dan mencucukkan tombak, tercurah darah Yesus yang menyucikan segala dosa. Tuhan memberkati mereka yang hancur. Ada devosi, ada devosi. Selain itu, sebuah lagu lama karya Andraé Crouch berbunyi, saya mengalami banyak air mata dan kesedihan. Saya memiliki pertanyaan untuk besok hari. Ada saat-saat saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Namun dalam setiap situasi, Tuhan memberiku penghiburan yang diberkati bahwa cobaan yang datang hanya membuatku menjadi kuat. Soul Seeker, jika kamu tidak pernah mempunyai masalah, kamu tidak akan tahu bahwa Tuhan dapat menyelesaikan masalahmu. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang dapat dilakukan dengan imanmu kepada Tuhan. Matius 5 ayat 4 mengatakan mereka akan dihibur. Tidak ada kata mungkin di sini. Mereka akan, bukan mereka mungkin dihibur, tetapi mereka akan dihibur. Ini sebuah kepastian. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan menjanjikan pahala bagi mereka yang berduka cita. Itu sangat berharga. Mereka akan dihibur. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang kenyamanan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 mengatakan, segala puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih sayang dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam kesusahan kami, sehingga kami dapat menghibur mereka dalam segala kesusahan, kesulitan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Kata Yunani diterjemahkan dihibur, yang digunakan juga untuk menggambarkan pelayanan Roh Kudus menghibur. Soul Seeker, kita jadi ingat seperti anak-anak yang lari ke orang tuanya saat mereka terluka. Kita bisa berseru kepada Tuhan, memohon penghiburan saat kita mengalami luka hati. Kita bisa berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Aku menyukai cara pendeta Darwin Gray mengatakan saat kita meratap dan bertobat, kita diutus. Beberapa alasan Yesus datang untuk membalut luka mereka yang patah hati dan menghibur semua orang yang berduka cita. Martin Luther pernah berkata, orang dibenarkan karena dia percaya, dan orang dipersalahkan karena dia tidak percaya. Memang ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tetapi mengapa orang mencintai akan uang? Karena dia tidak percaya firman Tuhan. Sehingga dosa yang perlu kita ketahui adalah dosa ketidakpercayaan. Tidak ada dosa yang lebih jahat daripada dosa ketidakpercayaan. Dengan tidak percaya, manusia membuat Tuhan seperti pembohong yang tidak memenuhi janji-janjinya. Dia tidak percaya apakah Tuhan betul-betul sanggup memimpin, sanggup memelihara hidupnya. Itu karena apa? Ketidakpercayaan. Banyak orang yang takut mempersembahkan dirinya sebagai hamba Tuhan karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin dan membawa dia
ke dalam hidup yang paling berkelimpahan, bahkan kebahagiaan yang tertinggi. Dan apabila ia tidak percaya, dia tidak akan mendapatkan hal ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan 3 hal: true knowledge, true righteousness, dan true holiness. Lalu ketika hal ini dikaitkan dengan Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Nabi berkenaan dengan pemulihan true knowledge, imam berkenaan dengan true holiness, dan raja berkenaan dengan true righteousness. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh suatu kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita disebut sebagai the righteous person, yaitu diluruskan secara status, diluruskan oleh Tuhan. Tetapi secara realita di dalam kehidupan kita mengalami banyak ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kita harus siap untuk mengalami hal ini. Kristus yang tidak berdosa pun, yang sempurna pun mengalami ketidakbenaran dan ketidakadilan. Apalagi kita sebagai orang berdosa, kita layak untuk mengalami. Mengapa kita diperlakukan tidak adil dengan sengaja? Tetapi kita tidak juga bisa menghindari perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Kita percaya bahwa itu pun diizinkan Tuhan terjadi untuk satu pembentukan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita mengingat kisah Yusuf diperlakukan dengan tidak adil. Justru melalui peristiwa itu, dia dibentuk oleh Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Saya akan bacakan satu kesaksian kehidupan Yusuf. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Kata diutus ya, di mana Yusuf dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar dengan sekendak hatinya, mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Soul Seeker, coba perhatikan, ketika Yusuf akan diutus, ia mengalami proses ketidakadilan yang dikerjakan oleh keluarganya. Dan apa jadinya? Proses itu, pengutusan itu, bukan pengutusan hal yang kecil, bukan pengutusan hal yang biasa, yang ordinary, tetapi suatu pengutusan yang spektakuler. Dia memberi makan dunia. Saya ingat waktu saya lihat di Google, saya melihat sebuah berita bahwa ketika kelaparan melanda dunia, bangsa Cina pergi ke Mesir untuk beli gandum. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Jadi saya mau katakan, sebuah proses di mana kita mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran yang dilakukan oleh orang, itu mempersiapkan proses kita untuk diutus oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, sebuah pekerjaan yang besar yang Tuhan siapkan bagimu. Itulah perjalanan hidup kekristenan. Kamu tidak bisa menghindari diri dari pembentukan Tuhan yang dikerjakan dalam dirimu. Mari kita belajar di dalam kehidupan ini untuk mengizinkan Tuhan memoles, untuk mengizinkan Tuhan membentuk kita. Salah satu yang bisa kita alami dalam pembentukan ini adalah mengalami ketidakadilan. Dan orang yang betul-betul memiliki integritas yang tinggi, mereka selalu mengkaitkan ketidakadilan dengan kedaulatan. Yusuf mengatakan satu kalimat yang sangat penting kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni Yusuf memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengkaitkan pengalaman ketidakadilan itu dengan kedaulatan Tuhan. Saudaraku, sanggupkah kamu mengaku bahwa Yesus tetap Allah yang berdaulat pada waktu kita mengalami penderitaan? Bagiku ini adalah sebuah ujian kita terhadap kedaulatan Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana ketika kita menderita dan mengalami ketidakadilan, kita menerimanya
seperti dari tangan Tuhan sendiri. Inilah pergumulan mengerti kedaulatan Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sini, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa hubungannya perkataan Yesus ini dengan kebenaran dan keadilan? Yesus sudah mempersiapkan para muridnya untuk mengalami hal-hal ini. Dia tidak membangun optimisme yang naif. Yesus mempersiapkan murid-muridnya dan kamu untuk mengalami ketidakadilan. Karena Tuhan sendiri telah membuat dirinya menjadi contoh bagi kita bagaimana mengalami ketidakadilan, tetapi tetap mempertahankan integritas sebagai orang yang benar. Maka sebenarnya kita mengharapkan keadilan dan kebenaran, tapi nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, itulah penuaian kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Kalimat penghiburan pada waktu kita berada dalam spiritual war atau peperangan rohani, supaya kita jangan merasa penat, merasa lelah, merasa letih lesu karena pergumulan yang seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Kita tahu bahwa suatu saat iblis akan dihentikan oleh Tuhan secara sempurna dari segala perbuatan yang menggocok kita. Maka kalimat penghakiman yang dikatakan di sini adalah suatu kalimat penghiburan. Penghakiman di sini adalah penghakiman atas kuasa jahat dan bukan penghakiman bagi orang percaya. Karena orang percaya tidak akan dihakimi lagi. Mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Soul Seeker, sebuah contoh. Kalau kita melihat bahwa matematika adalah satu kebenaran dan fisika adalah satu kebenaran yang lain, demikian juga dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Di dalam ilmu-ilmu orang Greek memakai istilah logi. Logi berasal dari kata logos. Semua ilmu harus kembali kepada logos. Logos itu adalah Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memimpin orang kepada logos, kepada Yesus Kristus, kepada kebenaran yang sejati. Aku rindu orang-orang yang bersekolah menggumulkan bagaimana mereka menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam ilmu yang mereka pelajari dan menggali keanekaragaman ciptaan Tuhan yang membicarakan satu hal, yaitu kemuliaan Kristus. Mari kita belajar seperti firman Tuhan mengajarkan, karena Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran yang sejati. Luther mengubah sebuah lagu yang sangat indah. A mighty fortress is our God. Benteng yang perkasa adalah Tuhan kita. Kapan kita melihat hal ini? Pada waktu ia ditinggalkan, justru ia mengatakan, a mighty fortress is our God. Bukan a mighty fortress is bangsawan-bangsawan yang mengelilingi dia. Dia adalah orang yang seumur hidupnya mencari wajah Tuhan. Biarlah kita terus, oleh sebab itu, biarlah kita terus memohon supaya Tuhan mengubah kita dan memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus, membawa kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang semakin merefleksikan kehidupan Kristus dan mempermuliakan namanya seumur hidup kita. Amin. Soul Seeker, pada kesimpulannya, ketika engkau mengalami ketidakadilan, ketika engkau mengalami ketidakbenaran yang dilakukan oleh orang-orang lain, sadarlah bahwa itu sebuah proses di mana Tuhan akan membawa kamu akan diutus Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Dan kamu harus percaya, apa yang kita alami ini adalah seizin Tuhan. Apa yang kita alami ini adalah proses Tuhan untuk memulai hidup kita lebih baik. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kita juga punya salah. Kita kurang tepat. Kita mungkin kurang bisa menyukakan banyak orang. Tetapi pada hakikat, semua itu menjadikan kita rendah hati. Apabila kita mengakui diri kita ini tidak ada artinya apa-apa. Hanya Yesus dan Yesus yang berarti. Kita jadi enak hidupnya, enjoy. Etel, bahasa Jawanya etel baik. Gus, itu bahasa Jawa. Kita menjadi indah hidup kita. Soul Seeker, aku mengalami hal ini di proses ketidakadilan, diproses dengan ketidakbenaran. Aku hanya diam saja dan aku 2 hari menangis di hadapan Tuhan. Tetapi tidak sampai berlalu begitu lama, Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah membukakan jalan. Tuhan sudah memberikan solusi yang besar. Karena apa? Orang-orang yang dicintai Tuhan pasti diproses Tuhan. Orang-orang yang dicintai Tuhan pasti diajar Tuhan supaya tidak menjadi anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang luar biasa
karena ditebus oleh Tuhan. Amin. Saudara, kiranya ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati dan terus semangat melayani pekerjaan Tuhan karena waktunya sudah dekat. Kita tetap berdoa, tetap banyak doa, tetap menyerahkan hidup dalam doa karena kita tidak tahu kapan itu datang kejahatan menimpa kita. Tetapi kita akan tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Allah memberi solusi bagi kita. Allah memberi jalan keluar bagi kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.